Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Nah, saya upload. Jawabannya kita akan bahas. Lalu absensinya jangan lupa diisi. Saya buat soal dulu sebentar buat latihan. Kita akan isi dulu. Yang join baru 12 orang. Sekarang nunggu absen ya. Saya buat soal dulu.
Ini akan ke-6-nya. Yang belum absen, akan absen dulu. Oke, kita akan bahas dulu yang kemarin. Oke, lihat ya. Jadi di sini tugas latihan pertemuan kelima. Tentukan apakah pernyataan bahwa ini benar atau salah. Nomor 1A benar, B benar. Kenapa ada yang B benar? Karena memang statusnya seperti itu. Maksudnya dia belum ada kondisinya gitu ya. Belum ada kondisi kayak D dan C. Lalu yang C juga benar. Dia adalah bagian dari himpunan himpunan bagian yang sebelah kanannya. Yang D juga benar. Di sini ada A adalah himpunan adalah bagian dari himpunan B dan B adalah anggota C, maka himpunan A adalah anggota dari himpunan C, gitu ya. Jadi benar. Dan yang E juga benar jika himpunan A adalah anggota himpunan B dan B adalah bagian sama dengan dari C, maka A adalah anggota dari C. Yang nomor 2, jawabannya himpunan A itu sendiri, tinggal anggota himpunan A tinggal dihilangkan saja yang himpunan kosongnya, anggota kosongnya. Lalu yang B kuadrat ini tinggal kalian kalikan aja 1/1 ya, karena dia ada 4 kali 4 ada 16 pasang. Lalu untuk nomor 3, tentukan dua buah himpunan sedemikian sehingga A adalah anggota B dan A adalah anggota himpunan B dan A adalah subbagian dari B. Nah, di sini sebenarnya saya kasih dua untuk himpunan A sendiri kata pilihannya bebas, tapi saya maksudnya bilangan ganjil dan B-nya adalah 1 sampai 9. Nah, yang untuk A, himpunan A bagian dari B adalah bisa digambarkan seperti ini. Tapi kalau A bagian dari B bisa gambar seperti itu ataupun sebagai irisan seperti itu. Ya, makanya gambar juga nggak apa-apa, sudah euro. Cuma nah, yang 4, misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong sedemikian sehingga A adalah bagian sama dengan B dan B adalah bagian sama dengan C dan C adalah dan C bagian dengan A. Maka dapat sebuah pernyataan berikut tidak dapat salah ya. Karena apa? Karena dari kita lihat dari A ini adalah B ini adalah superset ataupun A ini adalah di dalamnya B dan B di dalamnya C. Jadi nggak mungkin ketika di dalamnya B di dalamnya C, nggak mungkin C di dalamnya A, terus A di dalamnya C, atau bisa disebut bisa disebut juga C adalah supersetnya B, dan tidak mungkin bahwa A adalah supersetnya dari C himpunan C. Seperti itu. Nah, nomor 5 ini mirip-mirip di contoh. Contohnya udah ada, tinggal bedanya 100 yang 300. Cuma bedanya satunya lagi adalah yang habis dibagi 3-nya tidak habis dibagi 3 ya. Jadi tinggal yang A berarti garis bagi 300, yang B adalah himpunan bulat yang habis dibagi 5. Jadi kita cari yang habisnya dulu. Ketika didapat habis himpunan yang habisnya kita dapat bilangannya, baru dikurang, maka didapatlah yang tidak habis dibagi 3 dan 5. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita lanjut.
Lanjut ke, jangan lupa absennya. Instruksi dari kampus kalau bikin video, tapi saya belum sempat, lebih tepatnya ya. Jadi saya coba untuk jelaskan secara singkat. Mungkin kalian juga sudah paham sebenarnya untuk materi di himpunan kanal, mungkin sudah pernah dipelajari ya. Mungkin saya akan buatin juga nanti videonya nyusul, tapi oke. Di sini kita masuk ke materi himpunan. Himpunan itu himpunan matriks, relasi, dan fungsi. Bakal itu cuman kita bahas tengahnya dulu, yaitu matriks dan relasi dulu. Dan ini oke, masuk ke matriks. Nggak asing ya, mungkin kalian udah masih ingat sebelumnya. Oke, nggak asing dengan materi matriks. Di sini sebagai rangkuman aja. Matriks itu apa? Ya, matriks adalah susunan elemen dari baris dan kolom. Yang matriks A berukuran M, baris dan N, kolom atau M kali N. Seperti itu, ataupun lebih mudahnya kita menyebutnya dengan AIJ atau M kali N. Jadi contohnya matriks 3 kali 4. Nah, di sini juga ada kalau di matematika diskrit juga metrik khusus, ada metrik diagonal. Metrik diagonal yaitu metrik yang metrik bujur sangkar di mana I-nya sama dengan 0 dan atau I tidak sama dengan J. Kalian seluruh elemennya tidak terdapat pada posisi I sama dengan J bernilai 0. Jadi seperti ini. Pernah ada diagonal ada yang di bagian tengah. Kalau diagonal semuanya 0 seperti itu. Sekitar aspeknya. Metrik khusus, metrik identitas. Nah, ini metrik identitas ini sebetulnya juga dengan isinya ya 1 kosong ya. Seperti itu, dan dia harus yang ini juga diisi sama seperti itu. Identitas. Masuk ke segitiga bawah dan segitiga atas. Untuk yang segitiga atas, kalian bisa lihat ini segitiga bawah. Yang angkanya ada di bawah, malah ini bagian atas. Transpos juga sama, tinggal dibalik aja kan, masih ingat. Dari A ditranspos menjadi T, otomatis jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metrik asimetris. Nah, metrik yang kalau ditransposkan ya sama aja. Seperti itu. Jadi yang menjadi sama ini ya. Ini ke sini lihat ini simetriknya. 0, 0 bukan diagonalnya, tapi adalah cerminannya. 4, 2, 2 seperti itu. Nah, masuk ke metrik tier 1 atau metrik khusus. Jadi isinya cuma 0, 1, 0, 1, 0, 1. Operasi yang melihat matriks yaitu ada pertambahan, pengurangan. Sehingga juga tinggal kalau untuk pertambahan tinggal kalian tambahkan. Ini tambah ini apa jadinya 6 gitu ya. 2 tambah 2 jadi 8. 3 tambah
pakai kolom. Nah, operasi matematiknya pasti masih ingat juga. Matrik khususnya ini skalarnya tinggal dikalikan aja dari K-nya. Dan kita masuk ke relasi. Nah, masuk ke relasi di sini adalah relasi biner ataupun R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Dengan notasi yaitu adalah himpunan R bagian dari A dikali B. Jika AB adalah bagian anggota dari R, digunakan notasi dengan AFB. Langsung kita contohnya di bawah. Contohnya, misalkan ada sebuah relasi antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya ini adalah Ambed, Budi Cecep, dan B-nya adalah penuh mahasiswa, dan B-nya adalah mata kuliah ya. Nah, di sini berarti tinggal dikalikan. Kardinalitasnya ada 3 sama dikali 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 12. Seperti itu, berarti tinggal dikalikan masing-masing dia mendapat bagiannya masing-masing. Masuk lagi. Oke, di sini. Contoh lagi yang lain. Misalkan R adalah relasi menyatakan mata kuliah yang diambil pada semester ganjil otomatis yang diambil pada semester ganjil kerja. Itu. Nah, ini contoh 312. Yang dimana adalah relasinya adalah jika P habis membagi dengan Q. Berarti ada 22, 24. Di sini ada 22, 24, 28. Ini nggak bisa. Berarti ini ada 39, 19, 42. 42 masukkan. 44, 48. Nah, pun secara gambar seperti ini ya. Jadi gampang mesin 31 dan 31B. Jadi ini ambil. Ini yang contoh untuk yang semester ganjil, bukan keseluruhannya. Dan yang ini adalah yang habis dibagi. Nah, di sini juga ada relasi khusus. Relasi pada himpunan A adalah A kali A himpunan itu sendiri. Itu. Contohnya 13 misalkan ada relasi pada himpunan A di mana 2, 3, 4, 8, 9 didefinisikan oleh X, Y termasuk anggota dari A. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka 22, 24, 28, 33, dan 39. Nah, di sini ada namanya masuk ke representasi relasi. Representasi relasi ada 3 cara. Yang pertama di sini pakai menggunakan tabel. Berarti jika menggunakan tabel, untuk yang ini tinggal kalian tulis saja. Di sini relasi A-nya, ini himpunan A-nya, ini himpunan B. Seperti itu, jadi tinggal ditulis, si Amir ambil mata kuliah apa aja. 251, 323, studi, 221, 251, dan Cecep 323. Dan ini yang PQ yang habis dibagi oleh P ini. Nah, representasi dengan matriks. Nah, ini yang perlu di garis bawah. Misalkan R adalah relasi dari A1, A2, dan seterusnya, dan B1, B2, seterusnya. Relasi R disajikan dengan matriks adalah sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Yang ini. Misalkan ini adalah yang A1-nya adalah Amir. Jadi di sini adalah himpunan mahasiswanya. Inilah himpunan mata kuliah. Ini mahasiswa. Ini
Tuh. Nah, jika si Amir, saya kan di sini, jika Amir mengambil mata kuliah di 21, maka dia bernilai 1. Jika nggak bernilai 0. Seperti itu ya. Lalu A2-nya si Budi ngambil ke ini nggak, ke ambil ke B1 nggak, atau ke B2 nggak, ngambil di situ. Maka dapatlah 01, 110, 01, 100. Seperti itu. Nah, penjelasannya sini dengan kata lain, elemen matrix pada posisi IJ bernilai 1 jika HI dihubungkan dengan BJ, dan bernilai 0 jika HI tidak hubungan dengan BJ, gitu ya. Matriks relasi merupakan contoh matriks dari Galois. Jadi memang bentuknya presentasi relasi matriks menggunakan matriks 1-0 ya. Ini contoh yang lainnya. Ini yang bilangan tadi. Nah, masuk ke graf. Nah, kalau graf ini adalah jadi bentuknya garis-garis. Contohnya gini, di sini ada sudut A, B, C, D ya. Di sini ada AA. Ketika A ke A, otomatis ketika dia ada putaran ya di sini. Sekarang balik lagi ke sini. Seperti itu. Masuk ke AB, otomatis dia dari sini ke AB. Gitu. Ke AB ke BA. Nah, dia balik lagi ke sini. Lalu ada BC, tapi dari B ke C. Kalau ada BD, dari B ke C. Ada CA, berarti dari C ke A. Ada DB, ada sini. CD, ada juga CD, berarti dari sini. Ini untuk yang A. Untuk yang B-nya juga sama. Jika ada 22, otomatis ini titiknya, ini 2, dia akan kembali lagi. 24 berarti 24. 39 berarti 39, 33 dia kembali lagi ke sini. Lalu ada 2 ke 8 ya. Dan seterusnya. Nah, masuk ke relasi inversi. Definisinya adalah misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B, inversi dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1, di mana dibalik ya. Jadi misalkan contohnya 234 sorry. Himpunan P mempunyai anggota 234 dan Q adalah 248, 9, 15. Ini relasi P ke Q kan, dengan PQ adalah R, jika P dia habis dengan Q. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya P dia habis dengan Q. Tapi kalau misalkan di inverse gitu kan, nah, relasinya adalah QP, jika Q adalah kelipatan dari P. Nah, dibalik itu berarti si Q-nya dulu di depan, baru ke P-nya. Adalah kelipatan dari P. Jadi 22, 42, 44, 82, 84. Ya, silakan. 84, 93, dan 15. Ya. Nah, ini juga ini representasinya juga caranya sama. Jadi yang sebelah sini adalah himpunan yang awalnya. Ini ya, himpunannya satu lagi, maksudnya yang kedua ini. Ini dibalik, ketika di inverse dibalik. Himpunan awalnya jadi Q, ini jadi P.
Seperti itu. Nah, pada relasi ada juga namanya mengkombinasikan. Nah, apa namanya? Mengkombinasikan relasi adalah terurut ya, maka operasi himpunan seperti irisan gabungan sisi dan beda tentakup antara dua relasi ataupun lebih juga berlaku. Nah, hasil relasinya adalah seperti ini. Ada ini irisan, ini gabungan, ini kurang R1 dan R2. Nah, ini beda tentakup ya, seperti itu. Nah, jika relasi R2 masing-masing ditambahkan dengan matriks R2, maka matriks menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut. Dan untuk dalam hal ini adalah operator P atau dan apa namanya, maksudnya gini, untuk yang gabungan menggunakan atau, yang irisan menggunakan operator dan itu. Nah, misalkan R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks adalah 11, 001, 1010, dan R2-nya 001, 10, sama 010. Nah, maka matriks dinyatakan dari R1 adalah matriks irisan dari R1 digabung dengan R2 dan R2 adalah ini. Nah, R1 dan R2. Nah, ini adalah yang ini adalah gabungannya. Yang ini adalah irisannya. Oh iya, masih benar. Oke, sebenarnya. Materi selanjutnya lagi. Masuk ke komposisi. Nah, di komposisi relasi, cara untuk mengujikan relasi adalah dengan mengkomposisikan dua relasi atau lebih. Kondisinya adalah misalkan R adalah relasi himpunan A ke B dan S adalah relasi himpunan B ke C. Komposisi R dan S dinyatakan sebagai dengan S S relasi S komposisi R ya, atau circle S circle R ya, adalah relasi dari A ke C. Nah, maka seperti ini. Jadi lebih tepatnya kalau misalnya fokus ini otomatis perlu ke namanya A ke B dulu, baru S ke B, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan R adalah relasi 12, 16, 24, 34, 38, dan relasi dari himpunan 123 ke himpunan 2468, dan S adalah 2U, 4S, 4T, 6T, dan 8U. Ini nggak ada kondisi ya, dalam arti sebenarnya ngacak aja. Intinya 1, 2, 1, 6, jadi nggak ada mungkin ada kondisi dia harus genap, harus ganjil, harus pasangan, seperti itu ya. Maka komposisi relasi R dan S adalah 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, dan 3U.
Nah, lebih mudahnya kita gambarkan seperti ini. Jadi pertama relasi yang awal adalah 1, 2, 1, 6. Ini ada 1, 2, di sini ada 1, 6, 2, 4, 3, 4, 3, 6, sama 3, 8. Kenapa dia di terakhir adalah 1 U, 1 T? Karena di relasi keduanya adalah ada 2 U, sini ada 2 U, terus lalu 4S, 4T, 6T, sama 8U. Maka dari sini adalah 1, 1, 2, langsung ke U. Seperti makanya terakhir adalah 1 U. 1 T, kenapa 1 T? Karena 1 ini ke 6, dari 6 ini ke T. Jadi 1 T, 2S, 2, 4, lalu dia ke S, sama ke T, 2 T, 3, dia 3 ke 4, 3 ke S, lalu 3, 6 ke T, sama 8 ke U. Maka jadi 3 U. Seperti itu. Jadi bisa dibilang relasi komposisi relasi adalah relasi ke sini dulu, baru dari sini ke sini. Nah, di sini jika masing-masing relasi komposisi relasi atau kedua menyatakan dengan matriks, yaitu MS1 komposisi dengan R2, maka adalah sebenarnya perkalian matriks di relasi 1 dikali dengan relasi 2. Oke. Contohnya seperti ini, misalkan relasi R1 dan R2 direpresentasikan dengan matriks, dapatlah ini. Nah, maka untuk komposisi relasi R2 ke R1 adalah R1 dikali R2. Maka dapatlah 100, 110, sama 110. Nah, ini komposisi relasi. Nah, untuk simbol Rn yang digunakan untuk mendefinisikan komposisi relasi dengan menjadi jenis kali, maka Rn adalah R kali R, gitu ya, relasi komposisi relasi, di mana dia diinverskan gitu, plus 1. Contohnya seperti ini. Misalkan relasi R 1, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2 ada relasi dari himpunan 1, 2, 3. Tentukanlah R kuadratnya. Ini komposisi ya, beda yang perkalian sama tadi. Kalau R2-nya otomatis adalah 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1, sama 3, 2. Gitu. Dapatnya dari mana? Gitu ya. Ini kan 1, 1, 2, 3. Otomatis mereka kan sebenarnya ada pasangan lagi nih. Ada 1, 1, 3, 2, 1, 2. Tinggal dibalik lagi. Salah dapat lagi. Gitu. Nah, sifat relasi di sini ada refleksif, ada 3 di sini ada sifat. Nah, yang pertama ada refleksif, di mana pada himpunan A disebut refleksif jika A dan A anggota dari relasi R. Untuk setiap A adalah anggota dari himpunan A. Itu. Nah, contohnya seperti ini. Masuk ke contoh lagi. Dikatakan refleksif karena pada relasi ada 1, 1, 2, 2, dan 4, 4. Seperti itu. Karena dia butuh A dan A. Nah, tidak bisa refleks karena ada 3, 3.
2, 4, 3, 4. Tidak bersifat karena 3 tidak termasuk pada relasi R. Seperti itu. Nah, ininya, kalau dilihat dari bentuk bentuk matriksnya untuk sifat refleksif itu seperti matriks diagonal ya. Nah, sedangkan grafnya sendiri barat di relasi yang bersifat kan ada gelang pada setiap simpulnya. Karena kalau misalnya double otomatis ada lingkaran simpul, makanya ada circle-nya. Nah, masuk setangkup dan tolak setangkup atau tak setangkup lah, atau simetrik. Di sini ada 2 definisi. Pertama ininya definisinya si setangkup, dan ini adalah definisinya tidak setangkup. Di mana R pada himpunan A disebut setangkup jika HB adalah anggota dari relasi R, maka BA anggota dari relasi R untuk semua AB anggota dari A. Untuk yang tak setangkup sendiri, tak setangkup jika AB anggota dari relasi R dan BA adalah dari anggota relasi R, maka A sama dengan B. Untuk semua dari anggota A dan anggota AB pada himpunan A. Seperti ini. Nah, jika relasi R ada 1, 2, 2, 4, 4, sifat setangkup jika yang AB-nya ini pada relasi yang relasi di sini juga PA pada ER. Berarti di sini ada 1, 2 sama 2, 1. Jadi ada yang kebalik pada si relasi ya, pada di sini. 1, 2, 2, 1. Begitu. Ini ada 2, 4, 4, 2. Maka disebut dengan setangkup. Kalau bukan setangkup atau setangkup, nah, kan tidak setangkup karena si 2, 3 adalah anggota dari si ER seperti itu. Tapi 3, 2 tidak termasuk dari anggota R. Maksudnya kebalikan dari si ini, kebalikan dari si setangkup ya. Jadi kalau ada 2, 3 kayak 2, 4 harus ada 4, 2. 4, 2 nggak ada. Cuma di 2, 3 ini tidak ada 3, 2-nya. Seperti itu. Sifat-sifat relasi. Nah, sini ada. Nah, contohnya masih berlanjut. Nah, diketahui ada relasi 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, disebut juga tolak setangkup karena ini ya, dia sama ya. Yaitu adalah AB-nya sama 2, 2 dan 3, 3. Sama dengan 3 sesuai definisi yang sebelumnya. Seperti itu. Dan relasi F atau setangkup karena 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3 tolak setangkup. Nah, ini juga bahwa setangkup. Nah, coba baca dulu. Setangkup. Benar. Ya, dikatakan
Oh iya benar. Benar. Tolak tangkup karena memang dia bersatu, satu, dua, ya. Seperti itu. Dan masuk ke relasi yang E. Dan E ini tolak tangkup karena 2 tidak sama dengan 4. Tapi 2, 4, dan 4, 2 ya. Tidak setangkup tetapi tolak setangkup. Karena beda juga ya. Maksudnya definisi dari setangkup itu kan harus AB. Nah, harus AB, BA, semua dari A. Nah, kalau misalnya tolak setangkup ada AB dan BA, maka dia harus ada si A sama dengan B. Seperti itu. Maka dari salah satu seperti itulah, maka ada setangkup yang tidak setangkup. Nah, sifat-sifatnya dari bentuk ininya, bentuk si matriksnya. Kalau untuk setangkup punya diagonal itu dia berpasangan ya, 1, 1, 0. Kalau misalnya tolak setangkup berarti 0, 1, 1, 0, 1. Karena basicnya adalah kalau setangkup ya harus sama. Seperti itu. Kalau beda, yang tolak setangkup beda. Seperti itu. Nah, masuk lagi penghantar. Definisi 3.9, relasi F pada himpunan A disebut menghantar jika AB relasi F dan BC relasi F, anggota relasi F, maka AC juga termasuk relasi F. Untuk semua ABC anggota dari himpunan A. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kenapa disebut menghantar? Karena dia ada dua ke sini, dua ke sini. Dari 3, 2, 2, 1 balik lagi ke 3. 4, 2, 2, 1 balik ke 4. Ya. Sorry, salah ketik saya. 3. Ini 4, 3, 3, 1 sama 4, 1. Ini 4, 3, 3, 2. Sorry. 4, 3, 3, 2. Ini gambar bisa diedit. 4, 3, 3, 2 dan 4, 2 kembali lagi ke awal. Seperti ini. Penghantar ya. Dia ada relation dari yang A ke B. Kan di sini AB jadi BC, terus kembali ke AC. Nah, untuk penghubungan antara ini adalah ada perhubungan antara si B. Karena menghantar seperti itu. Nah, dikatakan relasi R 1, 1, 2, 3, 2, 4 atau tidak benar karena ada 24 dan 42 pada anggota relasi R, tapi 22 tidak terdapat di dalamnya. Begitu juga 42 dan 23 dan 42 dan 23. Tapi adanya 4 tidak di dalam relasi R. Relasi 1, 2, dan 3, 4 mantap karena tidak ada B pada relasi R dan BC pada relasi R. Demikian sehingga AC termasuk anggota dari si R. Nah, relasi yang berisi satu elemen seperti 42 selalu mantap. Karena dia satu pasti menghantar gitu ya. Nah, relasi kesetaraan. Relasi R pada himpunan A disebut sebagai kesetaraan sebagai polarization jika A reflektif atau setangkup dan menghantar. Nah, biasanya seperti ini. Karena relasi bersifat setangkup, maka dua elemen dihubungkan relasi adalah setara. Nah, karena relasi bersifat reflektif, maka setiap elemen setara dengan dirinya sendiri. Karena relasi bersifat
demikian tadi nggak habis anggota kelas R jika A satu angkatan dengan B, karena setiap mahasiswa seangkatan dengan B, maka dia saksi itu. Jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Jadi R, jadi R adalah kampus. Dan jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Nah, sifatnya adalah menghantar. Gitu. Terus ini dia mau ditanya, sepertinya paham. Yang belum absen, silakan absen. Mau saya dulu. Terus ini mau ditanya,
Sampai sini mau ditanya? Oke. Boleh. Kalau gitu, saya akhiri. Sebelumnya minta maaf kalau ada salah kata. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang belum absen, silakan absen ya.